Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore, apa kabar? Wow, senangnya Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ini dari jam 3 sampai jam 4 sore. Yang pasti barengan Sasa Harun dan gak sendirian ya. Sasa kalau hari Rabu itu selalu ditemani sama Pak Nyoto. Selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore Sasa, kita berjumpa lagi. Seru banget ya. Tahu-tahu udah rebo lagi. Dan sekarang lagi PPKM lagi. Iya. PPKM semuanya jalan disekat ya. Jawa dan juga Bali. Betul. Gitu. Tadi Pak Nyoto gimana perjalanan dari rumah Jakarta Timur kan ya Pak sampai ke Jakarta Barat gimana? Tadi biasanya bawa mobil, saya takut bawa motor deh. Kalau disekat kan bisa nyelip-nyelip tuh pakai motor. Iya, bisa masuk jalan tikus gitu ya. Ternyata lancar. Alhamdulillah. Kalau bawa mobil takutnya disuruh putar balik, repot gak nyampe ke sini. Repot deh ya. Mending mobilnya bisa ditenteng kan nggak bisa juga. Oke, hari ini kita masih membahas seputar virus corona ya. Karena masih in ya. Ya, masih tinggi banget dan kita juga sudah mencapai rekor nomor 1 atau nomor 2 gitu di dunia dalam waktu beberapa hari ini. Masih seksi untuk dibahas karena memang betul. Pertama ya kita lihat kalau saya di grup WhatsApp ya, dari grup SD, SMP, SMA, isinya duka cita terus gitu ya. Kirim-kirim innalillahi lah, selamat berduka selamat lagi. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Jadi memang kita hari ini harus waspada nih sebenarnya nih. Jadi memang yang paling penting kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita setangguh mungkin agar kita bisa menang melawan virus. Iya, menjaga ketahanan tubuh. Nah, kadang-kadang itu Pak yang agak sulit karena kan beritanya amat sangat santer banget nih, banyak banget berita-berita yang isinya tentang COVID dan kematian. Nah, bikin orang jadi was-was, takut, khawatir, parno sehingga imun tubuhnya jadi drop lagi yang tadinya udah biasa-biasa aja karena beritanya macam-macam jadi drop lagi, Pak. Ya kalau menurut saya sih memang semua akan COVID pada waktunya. Jadi artinya tidak ada yang tidak akan kena COVID. Jadi seandainya kita pun berusaha untuk tidak kena COVID, hanya masalah waktu kita kena sekarang ataupun kapan. Cuma masalahnya seandainya kita kena COVID, jangan sampai kita tambah parah pakai oksigen lalu pakai ventilator. Habis ventilator kita meninggal dunia, kan itu yang kita khawatirkan. Kalau kita menganggap remeh itu yang bahaya. Tapi kita menganggap paranoid juga salah. Bahaya Jadi menganggap enteng salah, paranoid juga salah. Jadi yang paling utama itu satu, pikiran. Yes, betul. Jadi pikiran itu jangan sampai kita kelewat paranoid. Jadi sakit sedikit aja kita rasa-rasa ini COVID, ya kan? Baru meriang dikit COVID. Jadi udah saking takutnya, akibatnya apa? Imunitas kita drop. Jadi begitu kita sangat takut, imunitas kita pasti akan semakin menurun. Akibatnya ya kita kena infeksi apapun, baik virus flu biasa, demam berdarah ataupun virus COVID, ya kita bisa tambah parah. Dan ironisnya sekarang masuk rumah sakit itu jumlah nakesnya terbatas karena penderitanya sangat meludak. Iya, sampai keluar-keluar dan oksigen pun juga udah langkah banget ya, udah banyak banget yang kehabisan oksigen. Jadi harga oksigen tuh udah melambung ya beberapa hari yang lalu sampai saya lihat itu di WA ada kantor berita asing ya cerita tentang Indonesia ini lagi pandemi COVID lagi naik tinggi, jadi oksigen itu jadi rebutan, harganya sangat mahal. Nah ini kan yang paling kita khawatirkan bagaimana caranya kita kalau bisa seandainya pun kita COVID pada suatu waktu kita aman gitu loh. Karena mereka yang divaksin pun pada prinsipnya dimasukkan virus COVID yang sudah dilemahkan agar tubuh kita mampu mengenali virus COVID tersebut sehingga mampu menciptakan antibodinya, imunoglobulinnya. Nah tubuh kita mampu menciptakan imunoglobulin antibodi tersebut untuk antigen berbahaya tersebut. Kan syaratnya kita punya imunitas canggih, kemudian tangguh, kemudian cerdas, gitu. Ada virus COVID nih, langsung dibikin formulasinya berupa protein tertentu untuk mengatasi virus tersebut. Nah kalau yang udah pernah kena namanya penyintas. Jadi bukan virus yang dilemahkan lagi, memang virus asli. Justru katanya lebih kebal dengan infeksi alami itu. Betul, cuma kitanya waktu kena virus alami itu kalau kita lihat dari grup-grup teman, biasanya kan demam tinggi lah, ada yang batuk-batuk, ada yang gak enak makan dan sebagainya. Tetap kunci pertama pikiran. Jadi di pikiran kita jangan sampai kita berpikiran kita harus kalah dengan virus ini. Kita harus kuat.
Jadi kalau kita berpikir ini adalah solusi untuk sehat, ya kita harus cari solusi makan makanan yang bergizi, suplemen yang tepat, sehingga kita tidak mudah drop. Karena banyak loh suplemen yang nanti kita bahas ya, kalau kita konsumsi rutin, dia mampu meredam inflamasi akibat infeksinya, mampu meredam panas tubuh kita, mampu meredam rasa nyeri-nyerinya. Karena herbal-herbalnya tersebut memang fungsinya untuk anti peradangan, anti nyeri, anti demam, kemudian juga membuat kita istirahatnya lebih total dan menjaga organ-organ tubuh kita tidak diserang lebih berbahaya lagi, mampu juga mengkoloni virusnya agar tidak mudah replikasi, ada. Nah itu yang mesti kita kenal. Jadi artinya apa? Survival for the fittest ya bahasa kerennya nih. Kita bisa bertahan dibandingkan yang lain. Karena semua pasti COVID pada waktunya. Dan mereka yang bertahan otomatis mereka begitu kena COVID lagi, mau 3 kali, 4 kali, bahkan ke 100 kali. Udah kuat, nggak ada masalah, udah santuy gitu ya. Ya paling 2 hari 3 hari berasa ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya, memang sih saya juga sempat pernah dengar dari salah satu ahli virus juga, semua nanti akan COVID pada waktunya kalau kita paham. Ya, kita ngerti gitu loh. Cuma jangan nantangin juga kali ya. Kita tahu, tapi ya sudah dibuat santai aja. Jangan bikin parno yang ada nanti ngedrop badannya susah banget ya. Ya udah nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya, gimana caranya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita agar tidak ngedrop di saat-saat seperti ini gitu loh ya. Yuk yang mau tanya-tanya boleh silakan di WhatsApp 0815111103103. Sekali lagi di 0815111103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian riwayat kesehatan Anda seperti apa. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Zima selama 1 jam ini sampai jam 4 sore nanti ya. Yang mau bertanya boleh loh ya, langsung aja di WhatsApp, kita tunggu 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ini saya lagi baca data hari Minggu kemarin tanggal 4 aja. Yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2.284.084 kasus, 84.084 kasus. Jadi sudah banyak melebihi ya? Dari yang di India dan juga China. Masa sih? Ternyata kita top skor ya? Iya. Mestinya kita top skornya bukan masalah corona ya, tapi prestasi. Jadi memang yang paling penting kan tadi saya bahas tentang pikiran. Cuma yang uniknya ini ada orang yang masih tidak percaya sama sekali loh dengan COVID, padahal kematian itu udah banyak gitu loh. Yang sudah banyak korban ya, masih muda banyak meninggal karena COVID ya kan. Banyak orang berasumsi itu karena komorbid, ada penyakit bawaan, ada penyakit segala macam. Nggak melulu seperti itu. Kebanyakan mereka pada saat kena COVID sekarang namanya 19, bukan 19 lagi, kalau Delta, Lambda atau Kappa gitu ya. Yang sudah masuk ke Jakarta, rata-rata Kappa. itu karena mereka punya daya tahan tubuh lagi rendah karena kecapean. Oh ya. Jadi mereka yang terlampau capek, kurang makan, kurang istirahat, tiba-tiba kena virus Lambda, Delta, Kappa, whatever lah ya. Otomatis biasanya itu langsung parah karena langsung menyerang ke sistem paru-paru dan pernapasannya. Akibatnya pernapasannya diserang oleh badai sitokin, banyak slam di paru-parunya. Akibatnya pakai ventilator, ujung-ujungnya meninggal. Bahkan yang unik itu masuk rumah sakit itu masih WA, ya demam-demam. Baru 2 hari 3 hari kita mau nggak mau kirim selamat berduka cita, kan seperti itu. Nah ini kan yang harus kita hindari, jangan sampai kita menjadi the next seperti itu. Bukan nakut-nakutin loh ya, karena kita wajib waspada dan juga tidak boleh terlampau meremehkan, ya. Karena banyak orang juga yang nggak ada tuh, cuma macam-macam, ujung-ujungnya ya bahaya juga. Jadi yang paling penting itu pikiran. Pada saat kita kena serangan COVID-19, kita sudah demam, pas kita di PCR, kita di swab, kita punya CT-nya sangat rendah, kita jangan langsung panik saking takutnya kita sampai stres tingkat tinggi. Iya. Begitu kita panik, stres tingkat tinggi, imunitas kita tidak mampu bekerja untuk menciptakan antibodi melawan antigen tersebut. Betul. Jadi kita harus dalam kondisi apa? Kita harus dalam kondisi yakinnya, istirahat cukup, banyak konsumsi vitamin-vitamin, banyak konsumsi suplemen. Ya kalau saya pribadi mendingan isoman daripada ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit pun
ternyata ngantri sampai ke lapangan parkir katanya ya. Jadi kalau kita nunggu di lapangan parkir udah kena hujan, kena panas, kena debu, ya aduh tambah parah lagi. Mendingan isoman aja di rumah kan seperti itu. Kemudian yang uniknya lagi itu nakes-nakesnya sendiri banyak yang terpapar COVID bertumbangan. Jadi jumlah nakesnya sama yang dilayani udah nggak imbang. Iya, lebih banyak yang dilayani Iya. dibandingkan nakesnya. Kasihan tuh nakesnya. Nakesnya juga punya keluarga loh. Dan yang menarik itu nakesnya satu ya, mereka sudah divaksin 2 kali, kemudian mereka pakai APD. Harusnya secara logika nggak mungkin terpapar COVID-19. Kenyataannya ya kena juga gitu loh. Akibatnya ada ruangan khusus di rumah sakit itu untuk nakesnya bagi yang terpapar COVID. Nah ini kan ironis gitu ya. Jadi kita jangan menggantungkan kesehatan kita sama pihak lain. Mau sama rumah sakit kek, sama dokter kek, sama puskesmas kek, sama dukun kek, sama apa, jangan ya. Karena apa? Tanggung jawab kesehatan kita ya di diri kita sendiri. Dengan cara apa? Tadi pikiran kita harus, kalau sudah demam tinggi, sudah terpapar COVID, harus yakin kita mampu melawan COVID-19 dan kita harus menang dan kita harus survive. Begitu kamu sudah survive, Anda jadi penyintas. Begitu sudah menjadi penyintas, saya nggak ada sertifikat penyintasnya ya. Iya, Berarti sayang. suatu saat kita mendapatkan apa lagi? Tapi bukannya ada ya? Bukan sertifikasi, bukan tapi surat sertifikat ya, keterangan. surat keterangan. Surat keterangan sudah Iya. pernah terinfeksi. Nanti kita bikin sertifikasi khusus deh. Jadi kalau sudah menjadi penyintas itu biasanya plasma darahnya itu bisa diambil. Sebagai apa? Untuk diberikan kepada mereka yang kena COVID. Iya. Agar apa? Agar yang kena COVID itu mampu menciptakan antibodi imunoglobulin melawan virus tersebut. Karena tubuh kita sudah mampu melawan virus dan menang, sehingga suatu saat kita kena COVID lagi, yang demam-demam juga sih, tapi tidak separah yang lalu. 3 kali kena COVID, demam lagi, tidak separah yang lalu. Lama-lama ya makin kebal, karena kita sudah berkali-kali kena COVID. Cuma kita jangan nantangin, ayo batuk-batuk, yang COVID batuk-batuk, jangan gitu ya. Itu nggak sehat gitu ya. Nanti batuk beneran, Batuk-batuk. repot, takut ya. Jadi Iya, parno sendiri. itu kelewat pede. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi ketemu orang COVID, batuk, aku butuh virus semua, nggak Jangan. boleh. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah pikiran kita harus yakin kita bisa survival terhadap virus COVID. Jadi nggak boleh takut. Kedua, makannya itu harus makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu sayur-sayur, buah-buahan segar, dan suplemen yang akan nanti kita jelaskan berikut ya. Jadi makanan bergizi itu penting karena tubuh kita menciptakan antibodi, menciptakan kekebalan itu terbuat dari asam amino protein dari makanan. Nah kalau makannya nasi sama kerupuk sama garam, gimana mau bikin antibodi? Nggak ada isinya. Susah, makanya pakai Yang ada kolesterol. Iya. Kerupuk kan diabetes juga. Iya. Kerupuk kecap pucuk, aduh capek deh. Nggak mungkin tubuh kita melawan virus kalau cuma pakai kerupuk sama Iya. kecap kan. Jadi makanan mesti bergizi, ada proteinnya, ada telur, ada ikan ya kan, ada sayur mayur, ada buah-buahan segar. Nah itu yang paling penting. Dan saat kita demam, kita wajib banyak-banyak minum air putih. Karena tubuh kita itu saat demam, panas tubuh itu meningkat. Tubuh dalam rangka membunuh virus dengan cara meningkatkan suhu tubuh. Yeah. Karena suhu tubuh kita meningkat, itu tuh kuat-kuatan tuh. Virus itu kan lama-lama dipanasin nggak betah ya. Gerah juga di dalam tubuh kita, karena imun kita kan tinggi. Lama-lama dia akan remisi, reduksi berkurang. Jadi yang namanya tubuh kita demam itu adalah alat tubuh, sarana tubuh melawan antigen, bakteri patogen, virus, jamur, apapun yang masuk dalam tubuh kita dieliminasi dengan suhu tubuh yang tinggi. Cuma jangan sampai kitanya yang kalah, tubuh kita kena panas tubuh kita sendiri, kita kolaps ya. Jadi kalau memang udah nggak kuat, kadang-kadang dikompres, kadang-kadang konsumsi obat penurun panas. Tapi sebenarnya itu cara tubuh kita melawan serangan virus ya. Tapi kalau sudah mampu, lama-lama tubuh kita akan turun sendiri demamnya. Iya. Bagaimana caranya? Ya, kita mesti ada suplemen yang mampu memperkuat tubuh kita dan imunitas kita untuk menciptakan antibodi melawan antigen. Nanti kita bahas. Jadi, 1, makanan harus bergizi ya. Yes. Ketiga, pernapasan. Jadi kalau kita kena serangan virus, kan kita takut tuh, oksigen saya cukup nggak ya? Jangan-jangan oksigen saya sudah drop dari 90 ke 80. Ya kita harus olahraga, tarik napas, buang lagi, tarik napas, buang lagi, sampai kita merasa berapa lama saya bertahan napas. Kalau tahan napas aja udah nggak kuat lama, nah ini oksigennya udah mulai drop nih. Kalau tahan napasnya Ya. 2 hari Pak. 2 hari itu bisa jadi di manusia ikan. Lewatnya nggak ada. Iya. Jadi bisa jadi ini Man from Atlantis kan. Iya. Jadi yang paling penting itu kita kenapa harus latihan penapasan itu, tujuannya apa? Untuk mengukur kadar paru-paru kita ini sudah terserang atau belum. Kalau kita ternyata nahan napas masih mampu, ya masih kuat. Syukur-syukur belum sampai batuknya itu terus-menerus. Nah, itu yang kita khawatirkan.
Nah, kenapa begitu kita batuk sebenarnya udah banyak phlegm di paru-paru kita karena ada badai sitokin menyebabkan tubuh kita menciptakan phlegm untuk melawan virus. Nah, jadi ada tuh teknik prone, tidurnya mesti tengkurap, Iya, miring. mesti miring, mesti rebahan. Miring disanggah sama Iya, bantal, ada untuk- 3 bantal. Betul. Untuk meningkatkan oksigen dalam paru-paru kita dan memudahkan kita untuk bernafas ya. Jadi kalau saturasinya udah 80 jangan paranoid juga ya. Teman saya sendiri ada yang saturasinya sampai 60 loh. Nah, itu Terus apa juga yang terjadi, Pak? sampai sekarang masih hidup tuh. Oh, masih hidup. Karena Alhamdulillah. waktu dibawa ke rumah sakit dilarang, udah di rumah aja lah Oh. saturasi 60. Jadi beli alatnya itu berapa sih, banyak di Tokopedia dulu ya, di marketplace lah apapun namanya ya, banyak jual untuk saturasi oksigen. Jadi oksigen kita kalau 80%, 70% jangan paranoid. Yang paling penting kita harus menguatkan imunitas kita sekuat mungkin, banyak makan vitamin, banyak makan suplemen agar lama-lama imunitas kita mampu membongkar phlegm, detoksifikasi semua kotoran yang ada di paru-paru. Oke. Nah, Kira-kira suplemen apa nih, Pak, yang pas untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh? Sabar ya. Sabar. Nanti Ya, kita bahas kita bahas selanjutnya. selanjutnya. Di segmen selanjutnya. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan ya. Di WhatsApp kita tunggu di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang pertanyaannya sudah Anda kirimkan di WhatsApp 081511103103. Sabar ya. Nanti di segmen berikutnya akan kita jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Tadi sebelum break saya tanya, emangnya ada ya suplemen yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita lebih kuat lagi? Apa tuh, Pak, kira-kira Nah, suplemennya? kebetulan kita sharing sekarang ya. Jadi saya tuh tarik untuk promosi atau menginfokan produk enzim antioksidan Ziman ini karena kandungan utamanya itu satu, dia mengandung suatu buah superfruit yang namanya noni atau mengkudu. Nah, noni atau mengkudu ini punya kandungan alkaloid. Alkaloid itu sangat tinggi, antioksidan, kemudian juga ada skopolutin yang fungsinya untuk antibakteri, antivirus. Jadi kalau kita konsumsi buah mengkudu ini, dia efektif sekali, satu untuk menurunkan demam, kemudian pereda nyeri. Biasanya sih orang kalau udah demam itu pasti nyeri, ya kan? Iya. Sendi-sendinya pegel-pegel, lidu-lidu kayak digebukin orang Iya, kampung, emang. ya kan? Namanya juga Nggak enak. demam ya kan, nggak enak. Jadi pada saat kita demam itu kan kita juga rasanya untuk nafsu makan udah nggak ada deh ya kan, mikirin itu, apalagi badannya panasnya tinggi. Kadang-kadang saking tingginya itu tempat tidur kayak disetrika. Jadi begitu habis bangun, tempat tidurnya kayak setrikaan ya. Saking panasnya panas. demikian tinggi. Nah, untuk tubuh kita mampu mengatasi demam yang tinggi tersebut, nyeri, inflamasi peradangan yang menyerang tubuh kita, kita butuh suatu suplemen yang mampu meredakan nyeri, menurunkan panas, tapi dari makanan. Karena mengkudu ini adalah makanan. Skopolutinnya juga dalam tempo singkat mampu untuk meredam dari replikasi virus. Karena virus itu kan bermultiplikasi, dia menggandakan diri demikian cepat. Nah, begitu kita konsumsi buah-buahan yang kaya dengan antioksidan ini, dia mampu mengeblok agar virus ini tidak bereplikasi lagi sehingga tidak menyerang organ-organ yang lain. Jadi pada saat kondisi kita sudah demam, ya kita konsumsi Ziman itu seintensif mungkin. Kenapa? Jangan sampai kita kalah dengan virus di mana tubuh kita tiba-tiba paru-paru kita terserang oleh pneumonia, badai sitokin, banyak phlegmnya, akibatnya kita kena ventilator. Kan kita harus cepet-cepetan nih melawan virus, kuat-kuatan. Jadi ada vitamin A, B, C, D sampai Z, kalau ada ya silahkan konsumsi, tapi jangan lupa konsumsi Ziman ini efektif untuk menurunkan demam, meredakan nyeri-nyerinya, juga mampu mengeblok perkembangan virusnya, meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada suatu zat yang namanya seronin. Untuk apa? Untuk membuat tubuh kita menciptakan antibodi imunoglobulin yang demikian cepat. Cuma di dalam mengkudu namanya proseronin. Jadi meningkatkan seronin dalam tubuh kita sehingga antibodi kita itu oleh imunitas kita segera terbentuk. Nah, yang paling penting itu kan kalau kita cerita antibodi, diantaranya adalah darah putih ya, leukosit. Leukosit itu ada limfosit. Nah, limfosit itu ada B limfosit yang fungsinya tukang bikin ramuan. Bikin ramuan apa? Ramuan untuk ditempelkan ke virus COVID sehingga virus COVID-nya itu tidak reaktif. Lalu ada T limfosit yang fungsinya untuk ngeblokir dan mengatasi virus tersebut.
Nah, B limfosit dan T limfosit dari leukosit ini bisa efektif dan tangguh kalau antioksidannya cukup. Yes. Jadi Ziman ini memperbaiki fungsi B limfosit dan T limfosit itu agar antibodi kita mampu menang melawan intervensi serangan dari COVID-19, COVID-21, Lambda, Delta, Kappa ya. Adidas. Kalau tarantula nggak ada ya. Belum. Itulah Itu grup binatang. dangdut ya. Grup dangdut. Oh, grup dangdut. Kok Iya, banyak Ken tuh tahu? Dedes. Tahu dong, kita kan orang lama. Oh gitu. Suka dangdut juga. Iya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi artinya apa? Kita harus menyiapkan tentara yang tangguh dalam tubuh kita pada saat kita memang sudah mulai demam. Jadi pada saat tubuh kita sudah demam, kita jangan sok pede deh, sok kuat. Istirahat di rumah, jangan kemana-mana, jangan jadi penular. Gitu. Jadi aku menyumbang virus kepada banyak orang. Siapa yang sendiri? Jangan. Kita benar-benar isolasi mandiri, ya kan? Dan kita kalau bisa jangan kemana-mana, jangan menularkan ke siapapun, ya. Artinya kan saya dikasih orang, saya harus berbagi juga dong. Itu lain. Itu beda. Berbagi Itu memang bagus ya Pak. Kalau uang, kalau kita amal ibadah uang gitu ya, sedekah iya. Kalau virus nggak boleh. Jangan mematikan loh ini. Saya kan udah dikasih virus, harus berbagi dong kepada banyak orang. Nggak bisa, ini lain urusannya. Beda lagi. Ya kan, ini COVID masalahnya. Jadi kita mesti istirahat yang cukup di rumah. Kita banyak minum air putih, ya kan. Nah yang paling penting apa? Berjemur. Jadi bener loh, berjemur itu efektif sekali. Jadi pada saat pagi-pagi teman saya yang sudah kena COVID, nggak tahu deh, pokoknya COVID-nya 19 ataupun Lambda ataupun Delta, begitu kena dia di PCR positif, dia memang nggak berani di rumah sakit, dia tetap maupun tidur nggak bisa tidur, dia minum obat tidur. Yang penting gue mesti istirahat. Makan nggak enak, dia usahakan makan yang bergizi gitu ya. Dan siangnya itu nggak sampai siang sih, jam 8 dia udah berjemur. Nah 2-3 kali berjemur kata dia, nafsu makannya timbul dan tidurnya enak. Nah begitu tidurnya lelap, nafsu makannya timbul, lama-lama dia mampu melawan COVID-19. Tapi yang paling penting bukan sekedar berjemur, ya konsumsi Ziman. Karena apa? Kita beri kekuatan kepada tubuh kita mampu melawan COVID-19 ya. Jadi kalau kita sudah mampu konsumsi Ziman, udah istirahat cukup, makan bergizi, kita ikut berjemur. Begitu kita nanti 1 minggu atau 5 hari kita sudah negatif, nah kita namanya sudah dapat sertifikasi penyintas, ya. Cuma kebanyakan orang, Pak kan saya udah kena COVID berapa kali ya, entah deh saya lupa hitung. Cuma gimana ya, saya butuh divaksin lagi nggak? Nah itu pertanyaan yang krusial sih sebenarnya. Tapi ada loh Pak, beberapa teman saya yang sudah terinfeksi secara alami ketika divaksin, dia bilang saya sudah pernah kena COVID, ya udah nggak apa-apa vaksin lagi aja. Karena Gitu, kita ada beberapa butuh, yang banyak gitu. Karena kita butuh sertifikasinya itu untuk bisa naik ke pesawat terbang sama naik kereta itu. Buat traveler. Buat travel. Jadi kalau kita mau naik kereta, mana sertifikasi COVID-nya? Buat Sudah jalan-jalan. divaksin, ya kan? Ini ada, nah, aman, ya kan? Masalahnya kita butuh itu sih sebenarnya. Iya, sekarang walaupun butuh kita itu. penyintas ya. Jadi sebenarnya bukan karena sadar kesehatan. Betul. Buat urgennya jalan-jalan. Jadi bagi kita yang sudah kena ataupun belum kena, kita nih mesti waspada meningkatkan antibodi kita. Contoh, saya itu kemarin ketemu saudara ya, saudara kakak ipar, itu kemudian komorbid. Komorbid itu artinya dia punya diabetes, ya. Dia punya diabetes, punya tensi darah juga, dan dia kena COVID-19, ya. Kemudian dia tentara, dicek, temannya meriang, dia meriang, sama-sama di swab ada kena COVID. Iya, positif. Kan ininya CT ya, kalau nggak salah CT-nya normalnya 38, dia itu 18, pokoknya udah rendah banget. Rendah banget. Waktu itu saya berusaha menahan dia untuk tidak ke rumah sakit, ya kan? Karena saya tahu rumah sakit itu berjejal-jejal gitu ya, penuh, dan situ pun virusnya ngumpul karena semua orang yang bervirus ke situ semua. Tapi kan di situ ada anaknya, ada istrinya, jadi kan saya debat, udah deh di rumah aja isoman, ya kan? Jadi daripada saya pakai telepon, saya nggak berani dong. Kita mesti ketemu ke rumahnya. Ya, saya di rumah, dia kebetulan punya tempat tinggal khusus, rumahnya sama keluarganya beda, dia di rumah yang lain. Udah jangan kemana-mana, di rumah ini aja konsumsi Ziman lah, kalau nggak seperti ini. Yang banyak, yang penting jangan kemana-mana. Cuma sebenarnya saya ragu-ragu juga ya. Ini kalau kenapa-napa gimana ya? Tapi kan dalam rumah sakit lebih parah. Jadi kebetulan yang dia itu udah ada komorbid dan memang perokok. Sambil pakai masker gitu ya. Sambil ngerokok. Nyelip-nyelip. Nyelip-nyelip di maskernya. Lah bisa. Nah terus dia bilang,
kalau memang produk ini efektif, gitu kan? Buktinya mana? Aduh, saya buka masker aja deh. Iya. Saya buka masker langsung saya minta rokoknya. Oke. Nah, saya ngerokok juga kan, saya buka masker. Kalau produk saya Ziman ini nggak efektif, saya nggak berani loh hadap-hadapan sama kamu yang sangat infeksius, ya, sangat-sangat penebar virus, dan saya ikut ngambil rokok kamu lagi. Oh, jadi rokoknya kakak iparnya Pak Nyoto ambil, Ya ambil dong. terus Pak Nyoto hisap. Ya bukan yang ada yang udah di situ. Yang ada di bungkus rokoknya, bukan punya dia, gantian kebangetan itu mah. Kirain yang udah dipakai. Bukan. Ada satu bungkus rokok, dia ngerokok, saya pun ikut-ikutan ngerokok. Gitu. Ya rokoknya beda, tapi satu bungkus. Satu bungkus. Iya. Saya bilang, jadi saya berani ngerokok ini karena saya yakin dengan produk saya, karena saya minum. Ya kan? Nah, habis saya pulang, saya domelin sama istri saya. Kamu kelewat gila ya. Kamu ini kenapa sih? Ya kalau nggak gitu dia masuk rumah sakit. Saya buktikan kalau dia di rumah konsumsi Ziman, istirahat yang cukup, minum vitamin ataupun obat dari dokter deh, boleh apapun boleh. Yang penting jangan di rumah sakit. Akhirnya dia yakin, jadi dia nggak kemana-mana. Dan sampai detik itu kan minggu lalu ya. Dan ternyata kondisinya sudah membaik. Itu yang membuat saya lega. Jadi selama dia belum membaik kan kita dak-dik-der. Nah, kakak iparnya Pak Nyoto ketika mengkonsumsi Ziman dalam sehari-hari itu berapa banyak? Kalau saya sih intensif ya. Jadi kalau bisa itu 10 tetes sehari 5 kali. Oke. Kenapa? Bisa lebih dari 5 kali boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena apalah artinya produk yang nilainya nggak seberapa dibandingkan nyawa kita. Ya kan? Betul. Kadang-kadang orang, boleh nggak saya minum 2 tetes untuk 1 hari, kebangetan gitu ya. Jadi dalam kondisi yang kritikal, bagi saya itu kritikal dan berbahaya, ya udah deh. Mau 1 botol habis 2 hari, 1 botol habis sehari pun nggak masalah. Yang penting cepat negatif, demamnya cepat turun. Kemudian juga jangan sampai menyerang ke paru-paru. Karena kalau dia kan bukan seperti kita yang tidak punya penyakit metabolic disorder. Kecuali dia itu nggak punya penyakit diabetes, nggak punya hipertensi, nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit yang lain-lain, dan masih muda, nggak masalah. Cuma kan ini masalahnya dia punya komorbid, usianya sudah lanjut. Dan masih bandel ngerokok. Nah itu masih contoh santai aja ya, masih santuy. Santuy banget. Yang nggak santai itu anaknya, istrinya. Pasti ya kan? Khawatir. Aduh. Jadi untuk Anda nih ya yang sudah maksudnya mungkin saat ini sedang menderita seperti hal yang diceritakan sama Pak Nyoto, untuk konsumsi Zimannya harus intensif ya, 10 tetes 5 kali, pagi, siang, sore, menjelang tidur, kemudian malam gitu ya. 10 tetes rutin dan juga teratur. Dan kalau bisa nggak usah ini pelit-pelit gitu, belinya jangan 1 botol, 2 botol, langsung sekaligus 10 botol untuk persediaan. Dan kalau udah ternyata efektif gitu ya, jangan ragu deh untuk berbagi kepada tetangga, saudara, teman, orang terdekat, orang kita cintai, bahwa konsumsi suplemen itu seperti Ziman ini efektif untuk segera negatif gitu loh, memulihkan kondisi kesehatan. Kenapa? Karena banyak orang di sana itu juga lagi nyari loh apa yang fungsinya untuk memperkuat antibodi dan cepat mengatasi COVID-19 agar cepat negatif. Banyak yang nyari. Kalau sampai ini loh Pak, susu beruang kan sampai habis di mana-mana. Dan ternyata itu bukan salah satu cara untuk menyembuhkan. Terus juga minum air kelapa hijau. Betul. Di salah satu daerah sampai 50.000 harganya, sampai mahal banget. Lagi nyari-nyari loh itu mereka. Itu ada hak asasi beruang kemarin demo. Karena untuk anaknya nggak kebagian, diambil sama orang semua. Aduh. Oke. Jadi nggak usah pelit-pelit untuk beli Ziman. Silakan ya beli Ziman sekarang juga di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 gitu. Apa sih artinya harga gitu ya, dibandingkan kesehatan Anda makin lama makin memburuk. Jadi ayo sekarang juga konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur ya, 5 kali dalam 1 hari, 10 tetes ya. Bisa di radio kesayangan Anda atau bisa juga via WhatsApp, pesannya dicatat ya. 0877900300. Sekali lagi di 0877900300. Bisa juga datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini pertanyaannya udah banyak banget loh Pak Nyoto yang masuk. Gimana nih? Apa kita diemin aja?
Kita jawab, saya mampu kita. Kita jawab ya. Di 08151103 103. Sekali lagi yang mau bertanya sama Pak Nyoto silakan ya di 0815110103 Dari Ibu Tri di Bambang Lipuro mau tanya, anak saya usianya 12 tahun nih Pak, tapi matanya sudah minus 12 sama 15. Oleh rumah sakit disarankan untuk pakai softland yang harganya kurang lebih sekitar 5 juta dan harus pesan dari luar negeri dulu. Nah, apakah dengan Ziman bisa membantu? Ya, jadi kalau sudah seperti itu kondisinya ya, sebenarnya kalau konsumsi Ziman itu efektif mencegah agar minusnya tidak bertambah lagi, ya kan? Tapi untuk dari minus ke 12 kembali ke 1, min 1 gitu ya. Saya tidak rekomen. Ya, jangan terlalu berharap sejauh itu gitu ya. Yang paling penting dikonsumsi rutin, jangan sampai minusnya bertambah. Karena kalau minusnya bertambah, kita udah beli 5 juta, besok beli lagi. Ya kan? Jadi jangan sampai bertambah, kalau bisa berkurang. Cuma nggak mungkin minus 12 kembali ke normal. Bisa bertahan aja atau tidak bertambah itu udah lebih bagus. Karena kita kalau sudah seperti itu, kita mesti memberikan konsumsi makanan yang efektif itu banyak mengandung vitamin A, ya kan? Banyak mengandung lutein. Nah, kalau kandungan lutein dan vitamin A itu dalam bentuk nutrisi ada dalam 1 botol Ziman, ya. Jadi kita konsumsi Ziman karena kandungannya banyak buah-buahan seperti buah delima, ada buah noni, ada buah kulit manggis, ada Centella asiatica. Ini efektif untuk melancarkan peredaran darah, memberi nutrisi kepada sel-sel tubuh kita termasuk sel mata agar mata kita lebih sehat daripada kita nggak konsumsi enzim antioksidan. Jadi ya berikanlah, apalagi masih umur 12 ya. Iya. Jadi konsumsi misalnya 5 tetes pagi, siang, sore juga cukup gitu ya. Yang penting dikonsumsi dan kita berharap penglihatannya tidak makin buruk tapi makin membaik kalau kita berusaha dengan konsumsi enzim antioksidan. Oke, seperti itu ya Ibu Tri ya. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur 5 tetes ya. Dan Anda bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda atau via WhatsApp ya, pesannya di 087790.300, harganya Rp200.000 aja. Kemudian ini ada Mbak Yuni mau nanya, apakah Ziman ini bisa menyembuhkan benjolan di leher? Nah, ini harus tahu dulu nih benjolan di lehernya ini apa. Gitu deh Pak. Oh iya, jadi benjolan di leher itu kan banyak ya. Bisa karena kelenjar limfe, bisa karena lemak, bisa karena ada benjolan tumor jinak, macam-macam ya. Cuma kalau kita bisa mau cek juga boleh, tapi kan kebanyakan orang cuma ngecek aja berhenti. Ini akibat benjolan apakah karena lemak, ataukah karena pembengkakan kelenjar limfe, ataukah karena benjolan tumor jinak ya. Nah, kalau lemak itu biasanya kurang bisa untuk dengan konsumsi Ziman. Tapi kalau kelenjar limfe ataupun tumor itu konsumsi rutin nanti dia bisa melunak dan kempes. Kalau kita konsumsinya rutin. Jadi saran saya, daripada kita repot-repot ya kita konsumsi aja deh rutin. Kalau dia itu pembengkakannya karena ada infeksi di kelenjar limfe, dia bisa kempes. Kalau karena ada tumor jinak, dia bisa kempes. Kenapa bisa? Karena di dalam Ziman ini ada suatu zat yang fungsinya untuk mencegah kanker, namanya damna cantal. Nah, damna cantal boleh cek di Google deh, DAMNACHANTAL gitu ya. Ini fungsinya untuk mencegah terjadinya tumor maupun kanker. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, kalau memang mengarah ke sana, moga-moga bisa direduksi, jangan sampai jadi tumor ganas. Nah, kalau kelenjar limfenya dia membengkak ya di leher, dia juga bisa mengecil karena ada infeksi di situ. Oke, mungkin itu aja ya, karena kan benjolan itu variabelnya banyak. Betul. Baiklah, ini masih banyak banget pertanyaan yang sudah masuk. Sabar ya, nanti kita akan jawab satu persatu. Yang mau bertanya masih kita tunggu di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir untuk kita bacain pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ya di 081 511 103 103. Ini dari Diana Zuah di Janti, Jogja. Saya mau tanya sama Pak Nyoto, kalau sudah di swab atau cek dan dinyatakan reaktif nih, bisakah Ziman menanggulanginya agar tidak ke arah positif, dan berapa aturan minumnya? Terima kasih. Ya, itu gitu. dia ya, yang paling penting itu pada saat kita sudah dicek PCR dan positif,
kita kan pengen cepat normal dong, Iya. pengen cepat negatif, jangan betah dengan COVID dalam tubuh kita. Nah, kita konsumsi Ziman dalam dosis yang intensif itu mempercepat proses negatif, ya. Tapi bukan berdiri hanya dengan konsumsi Ziman, istirahatnya harus cukup, makanan harus bergizi, pola pikir harus pola pikir positif, ya kan. Kemudian lakukan juga latihan pernafasan, berjemur, konsumsi Ziman rutin, ya. Itu akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, jadi kalau kita ingin cepat sembuh, konsumsi Ziman. Pertanyaannya, kalau seandainya sudah negatif, apakah kita terus konsumsi Ziman? Nah, saya pribadi setiap hari konsumsi Ziman agar apa? Agar di sekeliling saya terpapar COVID-19, walaupun saya udah pakai masker, saya kan nggak tahu yang terpapar siapa di sekeliling saya, ya kan? Nah, kalau saya konsumsi ini, antibodi saya kuat, sehingga saya tidak bisa jadi positif juga. Walaupun saya sudah penyintas kan juga nggak mau dong kena lagi, nggak enak loh, nggak nyaman, berdemam-demam begitu ya. Jadi kalau bisa kita konsumsi Ziman dalam kondisi sehat ataupun sudah dinyatakan positif. Dalam kondisi normal agar apa? Agar seandainya kita kena pun kita hanya OTG lah, orang tanpa gejala. Padahal kita udah banyak virusnya, tapi kenapa tanpa gejala? Karena antibodi kita demikian tangguhnya sehingga tidak bisa menyebabkan infeksi ke tingkat seluler sampai ke tingkat organ. Ya, jadi cuma nempel doang, virusnya cuma ya nonton dari luar gerbang aja deh, nggak berani masuk gitu ya. Karena tentara kita kuat, kelewat tangguh. Jadi kita konsumsi itu agar tentara antibodi imunitas kita kuat sekali sehingga tidak mudah infeksi akibat COVID-19. Tapi bagi mereka yang sudah dinyatakan positif hasil swab, jangan langsung paranoid. Dunia sudah apa istilah kata sudah runtuh gitu ya, langit sudah runtuh, Iya, dunia akan berakhir. Jangan seperti itu. Kita positif, kita konsumsi Ziman, istirahat yang cukup. Kalau memang kita ada obat dokter, dikonsumsi saja, nggak masalah ya kan. Pasti obatnya untuk turunkan panas ya kan, untuk enak tidur, pasti kan seperti itu, untuk pereda nyeri. Betul. Nah, kita konsumsi, tapi yang paling penting kita harus yakin kita harus menang melawan COVID-19 ya. Dan konsumsi Ziman harus intensif kan, semakin cepat negatif kan semakin nyaman. Betul. Gitu kurang lebih. Jadi konsumsinya secara rutin dan juga teratur ya, pagi, siang, sore, menjelang tidur, malam ya. Jadi setiap hari dikonsumsi, jangan hari ini dikonsumsi besok enggak ya, percuma dong ya. Kan kita pengen meningkatkan imunitas tubuh kita biar makin oke, biar makin kebal dengan virus apapun yang akan nanti masuk ke dalam tubuh kita. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam. Dan untuk bisa mendapatkannya, Anda bisa datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 ya, atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Sekali lagi harganya Rp200.000, isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Waktunya sudah habis Pak Nyoto, sebenarnya pertanyaan masih banyak ya. Ya pokoknya udah. kita harus menang melawan pandemi ini. Betul. Kita harus bertahan, kita harus kuat. Jangan kita jadi korban, tapi kita mampu keluar dari pandemi ini. Kita COVID berapa kali pun semakin kita bertahan, kita lama-lama kebal terhadap COVID-19, 20, 21. Karena jujur aja ya, ini virus akan bermutasi terus karena juga tidak mau kehilangan eksistensinya. Cuma antibodi kita juga harus semakin bertambah tangguh karena kita tidak mau dikalahkan oleh virus corona dengan mutasi merek apapun. Ya. Solusinya konsumsi Ziman rutin dan pola pikir positif. Iya. Jadi kalau Anda misalkan nih ya, pas di swab positif, pikiran juga harus positif ya, jangan negatif pikirannya. Iya. Biar cepat pulih gitu. Jadi positif pikirannya, oke? Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis. Kalau gitu Sasa Harun dan juga Pak Nyoto pamit. Besok ketemu lagi ya di hari Rabu yang akan datang. Iya, ya. moga-moga udah drop deh ininya pandeminya. Pandeminya udah kelar gitu ya. Banyak banget yang udah negatif, yang kemarin positif gitu. Ya sudah, kita pamitan aja Pak Oke, Nyoto. sampai ketemu lagi di Rabu depan. Iya, dah. Dah.